Halo, kali ini saya mau membuat tas rajut. Siapkan benang, ini kurang 3 plit. Terus untuk jarumnya saya pakai yang nomor 3/4. Jangan lupa pakai korek untuk memutus benangnya. Pertama, buat simpul dulu. Lalu buat tusuk rantai. Ini buatnya sebanyak 8 ya. Setelah itu, pertemukan tusuk rantai yang paling ujung ke tusuk rantai yang paling awal sehingga membentuk lingkaran. Kemudian, buat single crochet hingga semuanya menutupi lingkaran yang dibuat tadi. Setelah ketemu, tutup lingkaran awal yang dibuat, kemudian buat 2 tusuk rantai. Setelah membuat 2 tusuk rantai, kita buat half double crochet. Setelah itu, untuk lingkaran pertama hingga ketiga, saya membuat jarak tiap 2 kali tusukan itu di setiap lubang. Saya buat single half double crochet. Terus di lubang yang ketiga saya membuat 2 kali half double crochet di lubang yang sama. Itu kuulang-ulang terus, dan setelah di lingkaran kelima menambahkan per tiap lingkaran itu ditambahkan 1 jarak. Jadi tiap 3. Terus di lingkaran berikutnya saya buat jadi hitungan keempat. Di hitungan 4 tusukan itu saya menambahkan half double crochet sekali lagi di lubang yang sama, dan begitu seterusnya hingga mencapai lingkaran yang diinginkan. Ini kondisikan dengan situasi benang teman-teman ya. Saya memakai metode seperti itu karena yang memang sesuai untuk saya. Namun jika misalnya menurut teman-teman itu lingkarannya keriting atau terlalu menjembung, bisa dikurangi ataupun ditambah half double crochet. Untuk saya buatnya lumayan lama, 1 hari full, beberapa hari lah, karena kesibukannya banyak dan memang tidak bisa fokus untuk kerjakan satu hal. Pokoknya itu gampang bosan ceritanya. Jadi kalau udah bosan ya ditinggal, ditaruh dulu, terus kerjakan yang lain. Setelah itu 5-10 menit kembali lagi untuk mengerjakan rajutan. Dan juga beberapa kali mesti dibongkar sih, karena yaitu keriting, lingkarannya terlalu banyak sehingga dia tidak betul-betul bagus. Dia mencembung terus keriting di bagian paling ujungnya. Dan tada, jadi deh. Ini buat 2 ya, untuk depan dan belakang. Kemudian buat untuk pinggirannya juga kita membuat single crochet, dibuat sepanjang lingkaran seperti ini. Untuk lebarnya ya sesuaikan keinginan teman-teman saja, sesuai apa yang teman-teman mau. Untuk saya dibuat kecil seperti ini karena benangnya pas-pasan, cuma 1 biji. Dan mengukurnya masih pakai cara manual.
diukur langsung, tidak pakai mistar ataupun meteran kain. Untuk membuat tusuk tutup tas, saya menggunakan benang yang lebih kecil dengan metode yang sama dengan badannya. Kita menggunakan half double crochet. Maaf ya jika layarnya selalu pergi. Beneran, ini susah untuk kerja sendiri seperti ini. Ya mungkin karena saya belum terbiasa kali ya untuk membuat sambil merajut, sambil terekam juga. Awalnya ini saya buat tusuk rantai sebanyak 8, kemudian buat half double crochet di sepanjang tusuk rantai tersebut, tapi itu dikelilingi ya, jadi di sebelah kiri 8, di sebelah kanan 8, terus yang paling ujung yang pada saatnya belok itu kita tambahkan 3 half double crochet. Lalu setelah sudah sampai ya di ujung kayak gitu, kita buat single crochet. Single crochetnya itu rapat mepet seperti ini, jadi dia modelnya ya kayak model tutup seperti itu. Dan terus diulang-ulang nih, di tiap lubang half double crochet itu kita buat 2 single crochet. Lalu setelah sampai kita buat 2 tusuk rantai, kemudian buat single half double crochet. Ini kok susah sih, selalu saja bilang tuh single crochet padahal half double crochet. Terus buat seperti itu. Oh iya, di bagian paling ujung yang dirasa ketika melengkung itu kita tambahkan 1, terus dihitung sama seperti tadi di awal. Kita buat di hitungan keempat itu kita buat 2 kali half double crochet, terus ngulang lagi hitungan keempat, dan di lingkaran setengah berikutnya ditambah dari 4 jadi 5, dan terus seperti itu sampai ukurannya atau lingkaran setengahnya itu sesuai dengan apa yang kita mau. Saya tetap pakai cara manual, diukur langsung ke benda yang mau dipakai, jadi betul-betul tidak pakai meteran. Feeling guys. Dan terus saja buat seperti itu sampai betul-betul besarnya itu seperti yang dimau. Jangan lupa tarik-tarik juga supaya rajutannya itu tidak menggembung ataupun keriting. Buat terus sampai bosan. Saya bosannya edit, bosan buat juga, tapi hasilnya cantik banget, suka. Dan jadi deh, susah fokus. Nah,
Ini kita satukan dengan tas yang mau diikat. Kalau keluar frame ya maklumi ya, saya masih belajar. Diberi penahan supaya itu selama diikat-ikat tidak lari tutupnya dan badannya sampai sebanyak itu. Seriusan itu pasang seperti itu susah. Tada, sudah terpasang kancingnya. Untuk kancing di bagian dalam ya lumayan mudah, tapi yang di bagian luar itu yang bermasalah. Karena ya seperti itu, dia akan kelihatan di bagian luar karena ini pakai yang murah, bukan yang di bagian luarnya itu ada gantungan kuncinya. Nah, ini dibuatkan dalaman. Pemecahan masalahnya seperti itu. Dan dan tasnya jadi kelihatan lebih elegan dibandingkan hanya menggunakan kain saja. Untuk lapisannya saya menggunakan apa ya nama kainnya itu? Kayak dakron tapi lembaran, dan itu tipis sekali. Mau dibilang lembaran dakron terlalu tipis, tapi kayak dakron untuk teksturnya. Dan katanya yang membeli itu namanya kain keras. Rata-rata di sini dipakai untuk pagar, terpal, untuk karpet juga. Separuhnya saya buat karpet sih kamar. Ternyata untuk pemecahan masalah. Dan yang paling susah itu ketika menyatukan ini bagian dalamnya, jahitnya itu, berapa kali tusuk tangan, tusuk jari lah, sakit. Dan tada, jadi deh tasnya. Cantik kan? Saya suka, modelnya juga suka sih. Itu dibuat seling-seling. Ini keras, jadi dia bakalan kaku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu lagi.